kedua. Karena itu di belakang kita ada properti kubur Yesus yang kosong. Nah, karena itu sambil kita sama-sama bersuka cita karena kebangkitan Yesus, kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita minta bimbingan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini, sehingga anak-anak-Mu dapat melakukan ibadah dengan lancar. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-Mu telah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum itu, saya tanya kabar adik-adik. Ada sukacita? Sukacita, sukacita, uik, uik. Ada semangat? Semangat, semangat, wer, wer. Iya, lagu selanjutnya mari kita pujikan Tertawa Kecil. Selama sepekan ini pasti kita pernah berbuat dosa. Untuk itu mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdiri. Jangan lupa ikuti Bu Dina ya. Mari kita berdoa.
berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ya Tuhan, selama seminggu ini kami telah berbuat kesalahan. Ya Tuhan, banyak sekali pelanggaran yang telah kami lakukan, baik kepada orang tua, saudara-saudara, maupun teman-teman kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, adik-adik bisa duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Kurindu Sabdamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Sang Pembawa firman Engkau urapi, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Mana kabarnya? Tentu masih semangat dan sukacita kan? Ya, meskipun Mas Nanda tidak bisa bersama-sama dengan adik-adik lagi, tetapi saya yakin, Mas Nanda yakin adik-adik tetap semangat, tetap sukacita dalam mengikuti ibadah anak-anak. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita. Lalu kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Mas Nanda ulangi ya. Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Nah, adik-adik beri pembatas di Alkitabnya, dan sebentar kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, ayo siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Dusta Mahkamah Agung. Nah, siapa yang adik-adik yang tahu apa itu dusta? Apa yang dusta itu? Dusta itu sama halnya dengan berbohong. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang itu hoax atau hoax. Nah, di antara adik-adik ada yang tahu nggak apa arti dari hoax? Hoax itu artinya adik-adik mengelabui dengan membujuk orang atau mengajak orang untuk percaya pada sesuatu hal yang sengaja dibuat palsu.
Jadi ketika ada orang, ada yang membujuk orang lain untuk percaya pada suatu hal yang palsu, yang sengaja dibuat oleh orang lain agar orang itu percaya. Nah, adik-adik ada yang pernah mendengar atau membaca berita hoax enggak? Entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, ataupun di tempat yang lainnya. Pasti pernah kan? Kira-kira apa sih dampaknya dari berita hoax itu atau berita bohong itu? Tentu dampaknya adalah orang-orang menjadi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang tidak tahu kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga banyak orang yang kemudian bingung dengan apa sih yang sebenarnya terjadi ini? Mana yang benar? Apakah yang A yang benar atau yang B yang benar? Akhirnya banyak orang yang kemudian bingung dengan beredarnya berita-berita hoax. Nah, sebenarnya adik-adik, apa sih yang menjadi penyebab orang itu berbohong kepada orang lain? Kira-kira adik-adik pernah nggak berbohong sama orang lain? Entah itu sama orang tua atau sama teman di sekolahnya. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa orang-orang itu kemudian mau berbohong kepada orang lain. Pertama, itu karena kebiasaan dari kecil. Ada loh orang-orang yang kebiasaan dari kecil, dia sudah terbiasa berbohong. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia sudah terbiasa berbohong dengan orang lain. Tetapi ada juga yang karena takut. Entah itu karena dia bersikap, bertindak, ataupun bertutur kata yang salah, sehingga dia takut untuk dapat sanksi atau takut kena marah. Akhirnya dia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Nah, ini yang biasanya adik-adik lakukan ini. Dia berbohong kepada orang tua supaya nggak kena marah, ya toh? Jujur. Mas Nanda juga dulu sering kayak gitu soalnya. Nah, terus yang menjadi penyebab terakhir kenapa orang berbohong seringkali karena mencari keuntungan. Contohnya apa? Ketika pemilihan umum atau pemilihan daerah, banyak banner-banner yang menawarkan janji-janji supaya orang yang mencalonkan itu dipilih dan banyak pendukungnya. Akhirnya mereka menebarkan banyak janji palsu, menebarkan banyak kebohongan. Untuk apa? Untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, atas beberapa sebab itu, tentu ada akibat dari tindakan ketika seseorang berbohong. Akibat yang ditimbulkan adalah tidak lagi dipercaya oleh orang. Ketika seseorang itu terbiasa berbohong, maka orang lain yang tahu dia berbohong akan sulit untuk percaya kepada orang tersebut. Kemudian ketika kita takut untuk berkata jujur dan memilih untuk menutupi itu semua dan berkata bohong, akhirnya banyak orang yang tidak tahu apa yang menjadi kebenarannya. Kemudian banyak orang yang kecewa atau merasa dirugikan karena orang yang berbohong itu untuk mencari keuntungannya. Nah, kira-kira nih adik-adik, menurut adik-adik di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ketika imam-imam kepala itu menyuruh berbohong kepada prajurit penjaga untuk menyebarluaskan kebohongan, kira-kira kenapa ya para kepala imam itu memilih untuk berbohong? Apa karena imam-imam kepala itu kebiasaan berbohong? Kayaknya tidak deh. Apa karena takut? Nah, ini sepertinya masuk. Takut kenapa adik-adik? Imam kepala itu berbohong karena takut apa yang disampaikannya itu ternyata salah. Selama ini imam-imam kepala itu berkata kepada semua orang supaya tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ternyata Yesus benar-benar bangkit
dan Yesus benar-benar seorang Mesias. Dan mengetahui hal itu, imam kepala pun merasa takut. Takut apabila kedudukannya saat itu tidak lagi dipercaya oleh orang banyak. Sehingga ia menebarkan berita palsu, berita kebohongan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Sehingga apa yang menjadi akibat dari kebohongan imam-imam kepala adalah membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya. Dan berita keselamatan dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak dapat disampaikan dengan baik kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan dampaknya adik-adik, ternyata orang-orang Yahudi sampai detik ini pun juga masih menanti-nantikan sosok Mesias. Nah, inilah dampak dari kebohongan. Apa yang disampaikan oleh imam-imam kepala ternyata berdampak sampai saat ini. Lalu mengapa adik-adik? Banyak orang yang mudah sekali percaya kepada berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar. Pertama, karena mereka terlatih untuk mempercayai kabar tertentu. Mereka bisa begitu saja percaya tanpa melihat kembali apakah itu benar, apakah itu masuk akal, atau yang lain sebagainya. Ketika mereka mendapatkan suatu berita, mereka begitu saja percaya. Kemudian banyak orang yang tidak terbiasa untuk mengecek kembali apakah berita itu benar atau enggak. Coba sih tak tanya ke yang lain, coba sih tak tanya ke yang lain juga, apakah berita yang aku dengar itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, banyak orang yang kurang teliti. Banyak orang yang kurang untuk mau menggali kembali, untuk membuat dirinya lebih memiliki rasa ingin tahu tentang kebenaran dari berita tersebut. Atas alasan-alasan inilah kemudian banyak orang yang kemudian mudah sekali jatuh termakan oleh janji palsu, omongan-omongan palsu, dan kebohongan-kebohongan lainnya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita belajar dari bacaan kita pada pagi hari ini tentang betapa mengerikannya sebuah kebohongan. Memang Mas Nanda tahu, berkata jujur itu memang sulit dan tidak mudah. Nah, ya apa Mas? Aku lek jujur, bapak ibuku ngamuk lah. Adik-adik, ketika ayah ibu, ketika orang tua marah, bukan karena orang tua jahat, tetapi karena orang tua sayang supaya adik-adik tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, supaya adik-adik tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan tidak melakukan kesalahan itu terus-menerus. Orang tua ingin adik-adik supaya tahu, oh ini salahnya. Orang tua ingin supaya adik-adik mau berbenah diri, mau melihat apa sih yang salah, apa sih yang harus dibenahi. Dan itulah kenapa orang tua seringkali marah. Bukan karena orang tua jahat, tetapi karena orang tua sayang. Nah, saat ini Mas Nanda ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama belajar tidak takut berkata jujur. Kita harus berani berkata jujur, walaupun memang sulit, tetapi kita sebagai anak Tuhan harus berani berkata jujur, supaya kebenaran itu bisa disampaikan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, kiranya bisa menjadi renungan buat adik-adik di rumah, dan selamat menghayati minggu kedua Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui pengucapan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan bila pada pagi yang indah ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersekutu untuk memuji dan muliakan nama-Mu meskipun kami di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang saat ini dalam masalah. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dalam negara ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terlebih untuk anak-anak KPAR, kiranya Tuhan selalu memberkati, karena hanya Engkau-lah yang dapat memampukan kami semuanya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan kita menyanyikan lagu Kidobria nomor 1, yaitu Aku Anak GKJ. Adik-adik, nah saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Dan kita bersatu di dalam doa untuk doa penutup, dan juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Mari dengan sikap doa yang baik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami semua boleh bersama-sama turut aktif ikut di dalam ibadah anak. Dan semua ini boleh berjalan dari awal hingga akhirnya atas berkat penyertaan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua sudah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini
boleh menjadi berkat bagi jemaatmu, dan boleh menjadi alat untuk melebarkan kerajaanmu di dunia ini. Tuhan, Engkau pakai juga, Engkau berikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu, dan boleh anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa kami dan juga Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita ada di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan lagu Betapa Baiknya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Nah, tapi jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan juga mengerjakan tugas-tugas dan PR-PR-nya di rumah. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan setelah kalian berada di luar rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye!